itu sebenarnya adalah distraksi pada otak kita. Dan katanya hal-hal seperti itu bisa membuat pembusukan otak. Jadi kalau teman-teman sudah mulai otaknya agak sedikit kurang bagus, itu mungkin karena terlalu lama kena distraksi simbol-simbol kedangkalan. Oh ya, dia bilang besok akan ada kegiatan pembacaan puisi di sini. Sekaligus juga ada acara diskusi puisi ya. Terus tadi saya semalam apa kemarin saya diingatkan untuk hadir ke sini. Kebetulan tadi saya ada acara di BSD, ketemu orang di sebuah tempat ngopi. Terus saya mau sini pengen hadir ke acara puisi. Kalau acaranya seminar misalnya tentang ekonomi syariah mungkin saya nggak hadir. Atau misalnya manajemen bisnis UKM gitu, saya nggak hadir. Karena acaranya puisi, saya mau datang. Kebetulan di masa mahasiswa saya punya semacam jejak perjalanan dengan para penyair. Dulu saya mahasiswanya nongkrong di Dewan Kesenian Jakarta, di Taman Ismail Marzuki yang masih sangat sederhana dulu. Kita bisa nginep sampai pagi itu di Taman Ismail Marzuki, pulangnya naik P20 ke Lebak Bulus. Lalu nongkrong di Teater Hutan Kayu, Salihara sana bersama ada Ayu Utami, ada Gunawan Muhammad, ada Tony Prabowo, ada Hasib Amini. Dan masa-masa di mana saya jadi mahasiswa, saya punya semacam pergaulan dengan para penyair. Orang seperti Bin Hatmur Rahmat, Afrizal Malna, kemudian Abdul Hadi WM itu almarhum yang suka menulis puisi-puisi yang bersifat religius ya kan. Ada Radar Pancadahana, jadi almarhum juga teman akrab saya. Sehingga saya pernah menulis beberapa esai di Kompas dulu, zaman Kompas masih berkibar, belum ada online. Saya menulis di kolom rubrik namanya Teroka atau kolom rubrik namanya Bentara Budaya. Jadi saya ketika teman-teman mengundang puisi, saya merasa kembali kepada dunia di mana saya intim dengan kata-kata itu. Kalau istilah Sutarji itu, terluka padamu, berdarah padaku. Lalu saya juga punya pengalaman menarik. Saya pernah nganterin buku puisi. Judulnya itu adalah Kuda Ranjang. Ditulis oleh Bin Handur Rohmat, seorang penyair muda. Dan kebetulan puisi itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Bad Horse. Saya anterin, bukan nganterin ke Teluk Naga itu, buku puisi itu. Karena udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh seorang pengamat dan peneliti tentang Indonesia namanya Marshall Clark dari University of Deakin di Melbourne. Kebetulan saya ada jadwal ke Canberra, Sydney, dan Melbourne dan sengaja bawa 10 buku puisi untuk diantarkan kepada Marshall Clark yang ada di University of Deakin. Jadi kalau datang ke Tisno yang jaraknya dari BSD itu masih terlalu dekat buat saya. Belum Melbourne kan? Nah, jadi itu kenapa saya datang ke sini. Dan di tengah dunia media sosial yang begitu deras sekarang, di mana jari-jari kita itu selalu berada di hadapan gadget. Kita scroll segala sesuatu kan? Sebelum tidur kita scroll, lagi ngobrol sama teman kita scroll. Dan kita itu seperti kehilangan kedalaman. Kita kehilangan pikiran-pikiran reflektif. Kata-kata itu sekarang disabotase oleh marketing, ya kan? Orang sibuk jualan di TikTok, menaikkan produk dan segala macam. Iklan ada di mana-mana. Mungkin kita kalau keluar rumah itu kita kena distraksi hampir 2.500 simbol. Mulai dari foto caleg yang tidak menarik,
ucapan selamat pelantikan wali kota dan wakil wali kota yang kita sudah kenal juga siapa dia, sampai ke karangan bunga yang berderet-deret itu sebenarnya adalah distraksi pada otak kita. Dan katanya hal-hal seperti itu bisa membuat pembusukan otak. Jadi kalau teman-teman sudah mulai otaknya agak sedikit kurang bagus, itu mungkin karena terlalu lama kena distraksi simbol-simbol kedangkalan. Nah, puisi itu mengajak kita untuk menyelami kedalaman. Bukan hanya puisi tapi juga prosa. Saya kebetulan baru saja menulis awal tahun ini, mungkin perlu juga nanti kita diskusikan di sini. Saya merekam sejumlah gerakan anak muda dan dinamika anak muda di hampir 10 negara Islam. Ada anak muda Islam yang ada di Turki, di Teheran, di Syria, di Tunisia, di Maroko, India, Pakistan, Indonesia, Saudi Arabia, Mesir misalnya. Tapi cara saya merekam dinamika anak muda itu bukan dengan analisis agama ala dosen Tisnu, bukan. Saya merekamnya justru melalui karya sastra. Jadi saya merekam dinamika politik anak-anak muda di Iran itu melalui para novelis perempuan. Jadi melalui novel yang judulnya misalnya September in Shiraz, misalnya Woman Without Men, Reading Lolita in Teheran. Saya merekam bagaimana dinamika anak muda di sana berhadapan dengan otoritas agama, otoritas politik. Lalu mereka merasa otoritas agama dan politik itu seperti cengkeraman terhadap imajinasi. Saya memotret bagaimana para perempuan itu memilih jalan kebebasan justru melalui sebuah eksperimen prosa yang kita sebut sebagai realisme magis. Saya juga memotret dinamika anak-anak muda Turki yang melakukan pemberontakan terhadap Islamisasi yang semakin kuat di bawah rezim Erdogan melalui novelis yang pemenang Nobel namanya Orhan Pamuk, atau misalnya novelis perempuan dari Turki yang tinggal di Inggris namanya Elif Hafaf. Judul novelnya adalah The Bastard in Istanbul. Banyak lagi. Jadi nanti bisa kita diskusikan di sini bagaimana kita merekam dinamika anak-anak muda justru melalui sastra. Kenapa harus melalui sastra? Karena sastra itu bisa menampung sejumlah suara yang berbeda. Istilahnya itu sastra itu bisa menampung keragaman suara, dan sastra itu bisa menampung suara yang bersifat polifonik istilahnya. Istilahnya adalah suara yang polifonik, bukan suara yang monofonik. Sesuatu yang kita tulis dalam riset, jurnal, itu suara yang monofonik, itu suara tunggal, karena dia sudah di sedemikian rupa menjadi kering. Tapi dalam karya sastra kita bisa melihat apa yang terjadi, tapi bukan sesuatu yang hitam putih, tapi sesuatu yang kaya, suara yang kaya, yang bisa menjadi artikulasi bahkan dari kelompok yang paling lemah sekalipun, seperti yang dikatakan oleh Gayatri Spivak sebagai subaltern speak. Jadi saya mendekati dinamika sosial justru melalui karya sastra. Jadi kalau saya pengen tahu misalnya Inggris abad ke-18, saya nggak perlu baca Adam Smith. Saya bacanya buku The Great Expectation dari Charles Dickens. Kalau saya mau tahu Amerika Latin misalnya, nggak perlu baca buku orang tentang Amerika Latin atau buku-buku yang terinspirasi dari revolusi Bolivar. Saya justru baca buku Isabel Allende misalnya, atau baca buku novel atau cerpen dari orang bernama George Louis Borges. Karena kalau kita baca Great Expectation, kita jauh lebih mengerti bagaimana Inggris abad ke-18-19 ketika kapitalisme itu mulai tumbuh, semacam industri pertama gitu, revolusi industri pertama dari Inggris. Di Great Expectation kita bisa menemukan cerita bagaimana seorang anak yatim mengalami kehidupan yang penuh penderitaan di bawah kapitalisme yang sedang tumbuh. Di Adam Smith kita nggak ketemu. Jadi saya senang ada acara puisi, ada acara prosa, dan bahkan acara musik, nanti kebudayaan dan seterusnya. Dan ketika pintu-pintu politik itu sedang macet, maka suaranya bisa disuarakan lewat sastra, bisa disuarakan lewat puisi, bisa disuarakan lewat musik. Belakangan kita tahu pemerintah lebih takut
dengan lagu Sukatani ketimbang suara partai politik, ya kan? Mau bikin SIM bayar, mau sekolah bayar, mau sekolah negeri bayar semua, mau kerja bayar. Itu lebih takut tuh. Harus konferensi pers tuh Mabes Polri dan meminta maaf. Oh, bayangin. Tapi kalau partai politik yang ngomong, diem aja tuh mereka. Artinya suara kebebasan itu bisa diartikulasikan melalui sastra, melalui puisi. Di zaman Orde Baru, orang paling takut kepada Pramudia Anantatur. Bahkan mereka yang membaca novel-novel Pramudia Anantatur itu ditangkap. Ada 3 mahasiswa UGM, kalau nggak salah mahasiswa Jogja, ditangkap karena menyebarkan karya Pramudia Anantatur. Jangan dikira karya-karya itu dulu di suatu masa tidak mengalami represi politik. Saya aja tahun-tahun 90-an membaca Bumi Manusia, Rumah Kaca, Jejak Langkah, misalnya trilogi dari Pramudia. Itu harus fotokopi yang lebar itu, dan bacanya juga di kamar dan ditutup karena ada semacam ketakutan Orde Baru dan otoritarianisme takut sekali dengan imajinasi. Wiji Tukul, ya kan, dihilangkan karena membaca puisi-puisi yang dia bilang hanya ada satu kata, lawan. Jadi tentara itu nggak takut tuh sama para preman, takutnya kepada para penyair, takutnya pada W.S. Rendra gitu. Nah, puisi ini bisa menjadi semacam jalan alternatif kita menyuarakan banyak hal. Sastra juga begitu, jadi jangan diremehkan. Dan di bagian lain, sastra dan puisi menghidupkan imajinasi, sesuatu yang sekarang dimana imajinasi kita itu dirampok semua kan. Cita-cita kita tuh sekarang terbatas. Kita pengennya berlibur ke Labuan Bajo, paling gitu kan. Kita pengen healing di Raja Empat, jadi imajinasi kita udah dirampas oleh sebuah rezim pariwisata atau kita ke Turki pengen ke Kapadokia misalnya. Kita nggak pernah membayangkan bahwa berlibur itu juga banyak membicarakan puisi, juga sejenis liburan ini. Nggak perlu juga kita beli tiket ke Kapadokia, karena kalau udah begitu imajinasi kita sudah dirampok. Nah, sekarang kita menyelamatkan imajinasi kita dari perampokan dari rezim pasar itu, dan ruang yang masih tersedia untuk kita adalah sastra, puisi, dan musik. Saya kira itu sambutan saya. Semoga tidak terlalu banyak juga, saya terlalu bersemangat. Kalau perlu jadi narasumber nanti di sini, nggak usah dibayar. Jangan mikirin bayaran. Kalau mikirin bayaran saya nggak datang. Wah, cuma dikasih aqua doang. Tapi aquanya sudah imajinasi sudah. Terima kasih banyak. Saya support kegiatan-kegiatannya. Untuk ke depan mungkin kalau kita bisa bikin reguler, ya kan, ada musiknya, ada segala macamnya. Dan kebetulan saya juga punya cafe gallery. Nah, jadi saya punya cafe, ada bukunya, ada galerinya. Sekarang kita lagi pameran 100 tahun karya-karya Pramudia. Jadi saya menempelkan tuh pelukis-pelukis di galeri saya itu, di toko buku saya itu, terutama para pelukis-pelukis yang mahal banget sih harga lukisannya, tapi lumayan lah buat dilihat-lihat doang kan. Nah, saya juga bikin diskusi-diskusi buku. Saya dengar Topan juga beberapa kali datang ke sana. Nanti kalau teman-teman berminat juga bisa datang ke sana. Nama toko bukunya adalah Gerak-Gerik, di belakang Fakultas Kedokteran UIN Jakarta itu. Saya kolaborasi dengan seorang kurator namanya Taufik Razen untuk menyeleksi lukisan-lukisan di galeri. Terima kasih, saya senang bisa diundang sini. Selamat buat teman-teman. Kita jadikan Stisnu ini sebagai basis gerakan kebudayaan. Kita jadikan Stisnu ini tempat kita melakukan ekspresi kebebasan. Karena kampus di mana-mana sama, kurikulumnya itu aja, UTS-nya juga gitu-gitu aja, dosennya juga itu aja, ya kan? Yang berbedakan kampus satu dengan kampus yang lain adalah ruang ekspresi. Jadi kalau kampus ini bisa menjadi tempat pergerakan sastra, pergerakan puisi, bisa melontarkan kegelisahan mahasiswa, dia baru menjadi pembeda dari kampus-kampus yang lain. Kalau kampus dengan akreditasi biasa ini, biasa, asal ada duit akreditasi bisa dibayar ini.
bisa dibayar, asesor bisa dibayar, tapi ekspresi dan kebebasan nggak bisa dibayar dan tidak ada harganya, dia priceless, dan itu bisa mempengaruhi DNA hidup kita sampai di masa yang akan datang. Bayangkan kalau perempuan-perempuan ini nanti menikah dengan laki-laki yang nggak punya imajinasi, betapa keringnya dia, cuman mikirin mobil yang bagus, apartemen yang bagus, ngajaknya berlibur juga ke tempat-tempat yang sudah diiklankan oleh rezim misalnya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Anda tidur nyenyak dengan laki-laki yang tanpa imajinasi. Nah, mudah-mudahan laki-laki di sini tumbuh menjadi laki-laki yang penuh imajinasi, pemberontakan, kebebasan dan ekspresi. Saya kira itu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.